gitu. Menurut gue sih West Ham yang menang, Coach. Hammers, bentar Coach, bentar. The Hammers duduk di peringkat 7 dengan 30 poin. Jika mereka berhasil menang akan naik ke peringkat 6 menyalip MU. Oh, nggak jadi gitu. Nggak jadi. Jangan menang. Dia cuman yang paling inget dari Sancho ya one day pas lawan Liverpool tuh dia nge-sit down siapa sih? Siapa nih gocek sama dia tuh sampai jatuh tuh? Itu Van Dijk ya? Bukan Van Dijk itu. Nggak mungkin. Bukan Van Dijk itu. Yang jatuh tuh ini James Milner kalau nggak salah. Iya, bener-bener digocek sampai jatuh kan, gue bilang keren. Tapi yang bisa gue inget dari dia selama di MU itu doang. Setelah ini Koci akan jadi reviewer makanan. Beneran ini gue nggak bohong, beneran. Akan jadi reviewer makanan. Serius, ada ini ya kok. Nanti bisa kita tunjukin filler-fillernya. Setelah lama tidak membuat produksi TPJS, akhirnya kita datang di episode terakhir dari TPJS bersama gue Pangeran Syan dan Coach Justin. Ya, kita terpaksa harus menyudahi TPJS karena Coach Justin mengatakan bahwa dia akan stop membuat konten sepak bola dan akan membuat konten masak-memasak gitu. Karena kenapa? Karena secapek-capek dia bikin konten bola, konten mukbang lebih banyak yang nonton. Ya kalau di YouTube. Bukan begitu Coach Justin? Betul sekali. Betul segitu. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita setelah kita berapa lama ya nggak bikin konten ya? Lama banget sih. Lama. Terakhir kali mungkin musim lalu kali. Itu musim lalu itu. Tahun lalu atau musim? Musim lalu. Sempat. Oh, ya tahun kan? ini sempat. Tahun ini sempat bulan Maret. Bulan Maret masih sempat bikin konten. Ini adalah episode terakhir pokoknya. Enggak, gue tidak bercanda, beneran. Harus tulis The Pangeran Justin Last Show. Last show, iya. Banyak yang nanyain katanya, apakah aktivitas politik membuat TPJS berhenti? Enggak sih, bukan gara-gara itu sih sebenarnya. Enggak ada waktu aja sebenarnya. Tapi ini ada timing yang pas sebenarnya untuk membuat episode terakhir dari TPJS. Ya, karena ada comeback sensasional. Betul. Ya, dari Manchester United ya. Comeback sensasional, tertinggal 2 gol di babak pertama. Comeback 3-2. Gue sejujurnya gue tidur aja habis babak pertama. Gue beneran tidur. Lu nonton golnya? Gue nonton golnya Aston Villa, gue nonton dua-duanya. Nonton. Itu katro banget. Itu giveaway itu. Katro banget. Kadut nih silahkan cetak gol. Katro, bener-bener katro gitu. Terus gue merasa kayak gue ngantuk banget kan, capek. Gue tidur, bangun-bangun, gue lihat HP kan, 3-2. Ternyata enggak, itu keren, mainnya asli keren. Iya, setelah gue lihat 3-2, ternyata Tuhan memang ada. Kacau. Ya, jadi ini kan dan akhirnya Rasmus Højlund bisa bikin gol. Bisa bikin gol, terlihat sangat emosional. Di luar gol yang gue lihat itu permainan. Walaupun 2-0 babak pertama, mainnya sudah kelihatan pattern-nya. Dan ditambah fighting spirit, ngegas dikit, Aston Villa nggak dapat peluang. Di samping 2 gol itu 1 peluang yang ditupai sama Onana di babak kedua. Habis itu 0. Benar-benar bertahan doang. Gue abis itu besoknya gue lihat tweetnya Patrice Evra, dia ngomong di mana gitu Pak. Terus dia ngomong, ini kalau Aston Villa cuman golnya dari set piece doang kayak gini-gini nih, pasti abis itu bakal kalah 3-2, bener gitu kejadian. Garnacho top menurut gue. Dan dia dimainin di sayap kanan kan. Ya. Dimainin di kanan, Rashford di kiri gitu ya. Anthony yang nggak jelas itu udah nggak usah dimainin memang kan. Dan jadi bunyi gitu, kenapa? Karena kalau Garnacho megang bola di kanan, lo nggak tahu dia bakal ngapain. Dia bisa getting outside, bisa cutting inside, itu nggak ada yang tahu. Kalau Anthony kan jelas semua kan. Dia ngapain, lu udah tahu dia mau ngapain gitu. Dia pasti ke dalam. Iya. Dan Anthony tuh nggak ada speed deh. Iya kan. Gue juga baru tahu dia ternyata nggak ada speed. Nggak ada speednya loh. Bener-bener kayak. Dan skillnya juga nggak kelihatan. Skillnya cuman gitu-gitu aja gitu. Nggak, sebenarnya dia bisa main. Kalau lu lihat Bukayo Saka juga nggak selalu ngelewatin orang kan. Tapi dia punya visi dengan bikin kombinasi 3 orang itu sering mengobrak-ngabrik defense lawan. Itu harusnya MU juga bermain kayak gitu. Karena lu nggak bisa ngandelin Anthony as a winger. Kasarnya begitu kan. Kalau gitu, kalau dia nggak jadi winger, apa posisi terbaik Anthony? Nggak, dia bisa jadi winger tapi tidak untuk man to man. Iya. Garnacho same. Garnacho kalau lihat 5 match terakhir, lawan Munchen, lawan Bournemouth, ngelewatin orang. Nggak ada satu yang lewat. Hilang bola terus. Tapi dia punya speed. Jadi kasih Garnacho tuh bola jangan di kaki tapi di ruang. Biar dia lari. Atau dia masuk ke dalam biar dia bisa bikin kombinasi.
Iya, walaupun kalau ketemu sama tim yang lain defendingnya dalam bagus, kan, nggak bisa juga kayak gitu. Ya, agak susah. Itu mungkin lu ngandelin bola atas atau syuting dari lini kedua. Dan setelah 4 pertandingan nggak bikin gol, akhirnya United bikin gol lagi. Itu apakah berkorelasi dengan tidak bermainnya Scott McTominay? Iya, betul. Dan ini sebenarnya tim ini kan sama. Lu kalau lihat striker, ya Højlund main, Mas Rizal cedera kan. Winger kan cuma ada 3 pilihnya. Rashford, Garnacho, atau Anthony. Ya oke, kali ini Anthony dicadangin. Tapi di tengah, kan ibarat cuma McTominay ganti Eriksen. Itu ngaruh banget. Oh iya. Balance-nya itu kelihatan betul. Di tengah dan, lebih dan jelas. Kalau ada Eriksen itu ball progression. Nah, itu bolanya jalan kan? Iya. Bolanya jalan. Dan lo tahu bahwa ya jadi ada 2 tuh, ada si Bruno Fernandes ya, yang lebih agresif, ada Eriksen yang lebih controlling kan. Bebannya nggak hanya di Bruno. Iya, benar. Itu bener, cuman gitu sih, Christian Eriksen ini apa namanya? Emang udah nggak fit. Udah nggak fit. Cuman orang. Dan memang harus cari penggantinya. Iya, cuman orang pelit kayak Glazer saja yang nyuruh beli Eriksen. Bukan beli, itu gratis itu. Gratis itu beneran. Kemarin juga kita ngeliat, kemarin itu Varane main kan kemarin ya? Main kan. Bagus. Varane oke loh. Oke banget. Yang agak kurang sih menurut gue Evans itu bukan levelnya MU kok gue bilang. Kalau menurut gue sih malah oke. Oke lah, ya udah tua 35 tahun, ya, 35 tahun. Exactly. Karena Maguire cedera, Martinez cedera, kan? Lindelof cedera. Orang pelit, makanya ini kan Evans dibeli. Itu kan awalnya cuma trial kan ya? Cuman buat latihan 2 minggu itu awalnya. Iya. Buat itu summer camp Amerika kan? Iya, ke Amerika gitu. Cuma 2 minggu diperpanjang. Anjir. Itu gue rasain cuma gajinya 5.000 pounds per minggu itu. Enggak lah. Johnny Evans kan lulusan akademi. Dan kemarin tuh di lapangan tuh, lulusan akademi United tuh ada 8 men ngemain. Gokil itu menurut gue kemarin. Ya yang bangsa-bangsa kayak Garnacho ya dihitung akademi juga sih sebenarnya kan. Walaupun debatable ya kan. Garnacho, Mainu, Evans, Rashford. Home ground itu dihitung dari umur 16 kan. Lu udah bisa umur 5 tahun kan. Lu udah bisa dari umur dan sebenarnya kemarin MU menang, yang senang tuh ini sih Liverpool sama Arsenal sih. Iya. Enggak apa-apa lah. Nanti besok menang lagi. Aston Villa itu akan menurun. Sebelumnya kan kalah dia. Seri belum. Seri dan sebelum hampir kalah. Lawan Sheffield kalau nggak salah. Rank 20. Iya. Hampir kalah. Gue suka lihat Unai Emery kan. Good evening. Gue bilang mainnya, ya gue nggak impress dengan Aston Villa, dan ini akan turun Aston Villa. Gue lebih suka tahu apa? Nonton ayam sayur. Spurs. Ya, serius. Lebih bagus mainnya. Bagus. Cuman Spurs ini 60 menit ngegas, cetak gol, 23 menit terakhir digempur habis. Itu yang jadi, dan berkali-kali lawan West Ham, lawan siapa mereka lima kali nggak menang, 4 kali beruntun kalah. Ya itu lebih di menit-menit terakhir. Si James Maddison tuh udah sembuh belum sih? Belum ya? Belum sembuh ya James Maddison ya. Yang ngaruh sih ada dia. Ngaruh itu. Dan dia itu cocok banget di Spurs dengan Son, itu cocok banget kerjasamanya. Itu kalau James Maddison kemarin main di Qatar Piala Dunia, Inggris juara itu sebenarnya, juara dunia itu. Sayangnya dia kan nggak pernah dimainin sekalipun tuh kan James Maddison kan. Gitu. Kita ini tayangan ntar malam kan tayangnya kan, sore kan, sore atau malam lah, kita kasih pressure ke produser. Sore lah, kalau bisa sebelum matahari terbenam lah, ya sebelum matahari terbenam. Nanti ada pertandingan antara Arsenal dan West Ham, seru ini. Menurut gue sih West Ham yang menang ya. Kemarin gue di acara sebelah yang akan di-launching segera, gue bilang West Ham yang menang soalnya. Iya. Arsenal dalam 5 laga terakhir antara Arsenal dan West Ham, Arsenal menang 3 kali. Dan seri, West Ham nggak pernah menang. Dan kedua tim sama-sama hanya kalah sekali dalam 5 pertandingan terakhir. West Ham itu kalah lawan Fulham, Arsenal kalah lawan Aston Villa. Ini partai homecomingnya Declan Rice. Mainnya di Emirates. Bukan homecoming sih sebenarnya sih. Gitu. Menurut gue sih West Ham yang menang, Coach. Ya, semua sekarang tergantung mentalnya Arsenal. Karena Liverpool udah menang kan. Jadi kalau lu punya mental main di kandang sendiri, harusnya lu bisa dapat 3 poin biar lu. Bentar Coach, bentar. The Hammers duduk di peringkat 7 dengan 30 poin. Jika mereka berhasil menang akan naik ke peringkat 6 menyalip MU. Oh, nggak jadi gitu. Nggak jadi. Jangan menang. Karena MU sekarang di atas Castle, di atas Brighton, di atas Chelsea, dan di atas West Ham. Jadi kalau West Ham menang di atasnya. Tetapi kemarin lu udah bantu Arsenal menang Aston Villa, kali ini kita
Kita ajar West Ham nih West timnya Ham. menarik ya. Apa namanya? Gue lihat beberapa kali gitu West Ham main. Siapa tuh pengganti Declan Rice siapa namanya? Yang tinggi juga, yang orang Meksiko, Edson Oh, Alvarez ya? Edson Alvarez. Itu Dari top itu. dari Dari Ajax itu Ya. bagus itu mainnya menurut gue. Ya dia yang dari Ajax kan Alvarez sama Kudus. Sama Kudus juga. Iya. Kudus tuh kayak kan habis menang lawan MU kan minggu lalu kan? Iya. Iya. Kudus bagus. Iya, Lebih bagus Kudus daripada Anthony. Oh iyalah, gue juga bingung kenapa si Kudusnya malah ke West Ham gitu kan? Karena Kudus itu jadi gini, waktu itu antara Kudus terus dia cedera. Cedera dicadangin, Anthony mau dijual. Karena mendekati deadline itu sebenarnya nggak mau dijual. Ditawarin 100, ya mau nggak mau dilepas. Dilepas lah. Kudusnya fit. Naiklah. Ya itu lebih bagus. Dalam 3-4 tahun terakhir tuh pemain-pemain topnya Ajax itu kan Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Mazraoui, Ziyech, lalu Hakim Ziyech tuh banyak lah pokoknya kan di zaman Ten Hag gitu. MU tuh dapat 2 gitu dari situ. Dua-duanya katro aja. Enggak lah. Anthony sama Van de Beek katro lah. Oh, Martinez bagus lah. Oh 3 berarti, tapi dapat 3 dong berarti kan. Yang paling bagus sama Lisandro Martinez aja gitu. Yang lain tuh 2 buset. Tapi pembelian Van de Beek dari awal udah gue pertanyakan. Karena Van de Beek kita lihat sistem Ajax ya. Ajax kan bermain tanpa playmaker. Jadi nomor 10 itu bukan playmaker. Sebelumnya itu ada Davy Klaassen, sebelumnya ada Sim de Jong. Sim de Jong ke Newcastle, flop. Klaassen ke Everton, flop juga. Jadi Van de Beek ke MU flop. Kenapa? Karena mereka tidak bermain dengan sistem Ajax. Jadi mereka bertiga ini sebenarnya biasa banget. Punya visi, tapi bakatnya biasa banget. Makanya mereka hanya bisa survive main kalau timnya main dengan sistem Ajax. Itulah kenapa Van de Beek flop. Nah sekarang Eintracht kan Van de Beek di loan. Ya tergantung sistemnya. Bisa aja dia bangkit, bisa juga dia mungkin balik ke Eredivisie. Van de Beek tuh di loan kemana musim lalu? Everton ya? Ya Everton. Iya kan? Dan ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja karena nggak main dengan sistemnya. Sama kayak Klaassen. Klaassen sekarang di Inter kalau nggak salah. Nggak tahu gue sekarang. Iya Inter. Di Inter itu dihajar habis. Ya Inter lagi mainnya kayak gimana tahu sendiri. Iya West Ham. Apa ada namanya David Moyes tuh ini ya. Pas kemarin menang sama lawan MU itu gue agak seneng sih. Ngeliat dia seneng maksud gue kayak. Tapi gitu-gitu itu juara Eropa itu. Juara Piala Ciki Eropa. Juara Eropa tuh. Manchester City tertinggal 5 poin dari Liverpool saat ini. Apakah City bisa mengejar seperti musim-musim sebelumnya? Bisa menurut gue. Gue bilang City nggak akan juara tahun ini. It's either Arsenal atau Liverpool. Kemarin MU lagi. Kemarin keteteran lagi tuh. Gue nonton match itu kemarin. Lawan Everton. Everton ya. Iya. Ketinggalan dulu, blundernya Rodri, habis itu shootingnya Foden itu benar-benar persis, tinggal selisih segini itu bolanya persis masuk situ. 1-1 oke. Dapat penalti kan. Walaupun dibilang oke, masih bisa diterima penalti, tapi ya berkat penalti itu mereka bisa, habis itu kan Everton nyerang banget. Nah si Pickford bikin blunder di lob sama Bernardo Silva. Jadi mereka kemarin itu pun juga keteteran. Apakah sebegitu berpengaruhnya juara musim dingin? Nggak ngaruh. Kenapa ya? Biarin aja Arsenal yang jadi. Nggak apa-apa. Itu sebuah keniscayaan. Tapi sejarah membuktikan, bukan gue percaya ya. Biasanya juara musim dingin itu juara IPL. Enggak lah, kapan? This is the time. Yang juara winter musim lalu siapa? Arsenal kan? Arsenal. Kan itu bukan musim lalu. Dari zaman gue masih kecil juga, ya Arsenal mah kalau masih bulan Desember mah lah. Ntar tungguin aja Januari, Februari. Enggak, gue bilang antara Arsenal Liverpool lah. Enggak sih. Kalau buat gue sih kalau bukan MU ya. Yang sebenarnya masih mungkin. Masih mungkin. Kalau bukan MU itu ya Spurs lah. Enggak apa-apa. Gue rela kalau Spurs. Enggak, kalau Spurs passing. Aston Villa juga gue rela. Aston Villa lagi. Aston Villa. Ntar kayak Spurs. Ini kan 2 kali nggak menang. Sekali seri, sekali kalah. Nah nanti akan beruntun nggak menang. Drop lagi ke rank berapa. Juara musim dingin 3 musim terakhir. Musim lalu itu Arsenal yang juara Man City. 2 musim lalu yang juara musim dinginnya Man City, yang juaranya Man City. Iya kan? 3 musim lalu Liverpool juara winter, juaranya Man City. Gitu. Jadi Arsenal enggak coach. Tapi dari zaman Arsenal Wenger juga juara terus dia. Gitu. Sampai gue inget banget tuh. Gue dulu beli CD CM ya.
Championship Manager. Iya. CM3 tuh tahun berapa? KW. Tahun 99. Bajakan. Bajakan. Waktu itu. Masih SD gue, masih SD. Gue inget banget covernya itu adalah Arsene Wenger. Arsene Wenger pakai jas, nggak pakai kacamata, gitu. Tapi gue nggak tahu itu beneran quote-nya dia apa nggak. Ada tuh ditulis di depannya adalah the real season doesn't start until spring apa kalau nggak salah. Gitu. Oke. Jadi ya juara nggak apa-apa lah. Klasmen Liverpool. Sekarang per hari ini ya, ini hari Kamis sekarang ya. Kamis kan, hari Kamis 28 Desember. 1 Liverpool, 2 Arsenal, 3 Aston Villa, 4 Man City, 5 Spurs, 6 MU. Ini akan berubah sih tentu saja gitu. MU mungkin nanti masuk bulan April tuh peringkat besar sih masuk. Peringkat 1 atau 2 lah kira-kira. Oke. Transfer news. Ada 2 tim yang tertarik mendatangkan Rafael Varane. Kalau gue sih pengennya Varane stay ya. Menurut gue masih oke kok. Masih oke. Sebenarnya tergantung value-nya ya. Kalau dia bisa dijual yang 40-50 juta nggak bakal jual. Exactly. Cuman klub Saudi yang mau beli Saudi dia harga 40 juta. Iya. Si Arnold atau Murtoh kan udah ke Saudi untuk ngejual. Nah, kalau seandainya segitu itu worth it. Tapi kalau cuma 20-25 juta ya mending tahan. Ini kalau menurut yang dibikin sama tim produksi kita nih, bahannya nih, Lens, Real Madrid sama Bayern Munchen. Gitu. Ada Bayern Munchen bayar 40 juta buat Rafael Varane sih nggak bakal. Oh, kalau Munchen nggak bakal. Real Madrid yang mau datengin lagi emang? Mau, kan cedera semua. Cedera semua. Oh iya, cedera semua. Oh ya, Alaba cedera. Ya kalau mau dijual dengan harga yang sama pas kita beli sih nggak apa-apa sih. Iya. Tapi gue nggak yakin gitu, nggak yakin. Gue nggak yakin juga. Apakah United menyia-nyiakan servis dari Varane? Tergantung ya, menurut gue. Gue sih masih suka ya sama Varane main. Dan dia selalu stabil lah. Dia itu musim kedua, musim pertama jelek. Musim pertama jelek, musim kedua bangkit lagi. Nah ini musim ketiganya. Musim ketiga nggak terlalu bagus sih, tapi oke lah. Varane tuh menurut gue ya, itu adalah jenis pemain bola yang minimum tuh nilainya dia kalau main tuh menurut gue 7 tuh. Dia mau udah 7 aja. Ntar kalau dia bagus 8, 9, tapi nggak pernah jelek gitu sebenarnya menurut gue mainnya. Gitu, Rafael Varane. Ini apa nih asumsi eksklusif? Wah, goblok salah nih. Itulah kenapa ini adalah episode terakhir dari TPJS. Ya, itu adalah alasannya kenapa ini episode terakhir. Oke. Oke, transfer news lain, nafas baru Real Madrid dan Barcelona. Endrick dan Vitor Roque. Endrick itu kan ke Madrid ya. Vitor Roque ke Barca. Itu yang kemarin ini kan, yang kemarin apa announcement Vitor Roque yang itu ya? Yang nurunin kain itu ya, yang Endrick itu baru Vitor Roque itu kalau nggak salah 17 tahun, Endrick 16 tahun. Endrick 16 ya? Endrick baru join Juli. Juli. Oke. Juli. Tapi Vitor Roque udah join kan? Udah join. Iya. Dia bilangnya tuh Roque apa Roque sih? Roque sih. Roque. Endrick tapi bisa aja ya Madrid tuh dapetin Vinicius. Scouting-nya kan? Iya, Vinicius. Nah, scouting-nya Rodrigo gitu kan. Scouting-nya Madrid yang itu ke Arsenal. Yang scouting-nya buat Brazil. Itu ke Arsenal. Pindah. Agak kasihan pemain Brazil ya berarti ya. Karena dia di scout gitu kan. Ini kan Madrid gitu terus ikutan dan nyampe di Arsenal nanti gitu. Akan lahir Ronaldo botak yang baru, Romario baru. Di Arsenal. Ronaldinho baru di Arsenal. Enggak sih. Gitu. Itu kayak ini, kayak apa namanya orang HRD kan nyari. Gue pikir tuh kerja di sini, tau aja di sana gitu kan. Oke. Ya apa ini? Siapa juru selamat Manchester United? David De Gea yang sampai sekarang belum punya klub ya? Enggak. Belum punya klub nih. David De Gea. Ya lu pertanyakan kan, kenapa David De Gea yang gajinya orang hebat gajinya atau gajinya? Gajinya tuh 300 ribuan lebih deh. Iya betul. Cuman harusnya kan dia turunkan. Iya, nggak mau turun dia kan. Ya kalau dia nggak mau turun dia pikir gue mending atau dia karap main game sama ini sama nonton One Piece tuh kalau David De Gea. Iya atau lu karap kalau nggak mau turunin. David De Gea dikabarnya didekati oleh Newcastle. Newcastle tuh kipernya sih ini kan siapa? Nick Pope kan? Cedera kan? Oh, cedera. Dubrovka sekarang. Oh, makanya Loris Karius main nih. Cedera juga. Ya, Loris Karius Iya, cedera juga. Ya. Itu kipernya Newcastle kan? Enggak, kemarin masih main deh kalau nggak salah. Masih main. Iya. Enggak Dubrovka masih main. Andre Onana jadi bakal ikut Piala Afrika kan? Iya. Bulan Januari. Kayak kita lihat siapa? Altai siapa namanya itu? Baindir. Daripada dia cuma dokem jahe di bench kan? Iya. Gitu kan dia bakal main nih. Tapi gue nggak tahu ya. Gue kalau lihat kiper-kiper nomor 2 itu
dia kan emang menunggu waktu aja ya, menunggu waktu kan. Iya. Dan sebenarnya jarang yang menurut gue ya, satu kisah sukses kiper cadangan lalu sekarang jadi luar biasa tuh Emi Martinez. Iya. Emi Martinez tuh cadangan lama banget di Arsenal kan. Satu-satunya, iya kan? Gua rasa satu-satunya itu Emi Martinez. Iya, cadangan lama banget cadangan, terus tiba-tiba mainnya bagus. Di FA Cup kan. Di FA Cup kalau nggak salah, mainnya iya. bagus, terus dia saingan lagi balik ke Arsenal, akhirnya dia dilepas Dijual, akhirnya iya. kan. Terus bisa jadi juara dunia gitu-gitu tuh gokil sih. Tapi kalau yang lain-lain nih, gue nggak tahu kalau kiper Arsenal siapa aja. Kiper MU misalnya ya. Kiper-kiper keduanya nih. Pope, Siapa? si Henderson waktu itu. Dean Henderson. Iya. Iya. Itu iya sekarang cabut. Yang zaman dulu tuh siapa? Si bukan Lindegaard. kiper itu, kiper Argentina. Oh, ini siapa? Romero. ya. Sergio Romero. Iya. Sergio Romero. Lama juga itu jadi cadangan. Lama. Dan itu kan kiper yang sebenarnya itu kiper timnas loh. Dan Iya, pilihan pertama dia. Iya. Kalau gue ingat zaman gue kecil tuh kiper keduanya MU orang Belanda, coach. Raymond Van van Roo. Iya kan. Dulu gue ingat banget pas zaman gue kecil kalau dia udah main, oh berarti jelek nih. Jarang main juga itu. Main. Jarang banget tuh Van der Gaal main. Jarang main itu. Itu di timnas Belanda juga nggak masuk gitu. Enggak masuk. Nggak pernah main masuk, di timnas itu. Enggak masuk. Dulu MU itu punya orang Polandia tuh Thomas Kuszczak. Thomas Kuszczak. Sebenarnya kalau kiper-kiper ganti-ganti kiper 2-3 tuh yang banyak tuh Arsenal sebenarnya dari zaman dulu menurut gue. Ya. Zamannya Simon siapa? Zamannya Simon nggak tahu gue. Nggak tahu gue. Cuman yang gue ingat siapa ya? Yang orang Polandia itu? Szczesny. Fabianski, Szczesny sama Fabianski itu kan udah mana sama-sama kiper, kalau sama orang Polandia pula gitu kan. Dulu tuh Jens Lehmann cadangannya kan Almunia ya. Sampai pas final Champions yang kalah itu kan Almunia kan yang jadi kipernya kan. Nah sekarang ini apa namanya si David Raya sama siapa lagi? Ramsdale. Sama Ramsdale. Yang lo emang gak suka Ramsdale kan dari awal? Bukan, ya biasa banget, nothing special. Iya. Dia refleksnya bagus, cuma blundernya terlalu banyak. Masa dia di interview bilang, ya saya nggak bisa fokus 90 menit, kan gila. Kenapa dia bilang gitu? Dia jujur aja. Sampai Ian Wright, kan sama Ian Wright. Ian Wright bilang, hah? Sampai dia bengong, nggak bisa fokus 90 menit. Edan kan, pemain profesional nggak bisa fokus 90 menit. Kan gila itu. Pertanyaan gue, kalau kiper ya, dan kiper itu kan tidak selalu action setiap saat kan. Jadi dia bengong gitu ngeliatin gitu, pikir apa gitu kan. Iya. Dan ya mungkin lu bisa dapat dalam 90 menit kalau lawan low block atau parkir bis, lu kena counter mungkin 2-3 kali. Dan 2-3 kali lu harus fokus. Pas satu itu nggak fokus aja. Wah kacau ini kiper. Kalau gue bilang Ramsdale jual aja tuh. Siapa juga yang mau beli? Banyak klub Inggris mah. Oh iya banyak ya, soalnya kalau orang Inggris kalau dijual mahal kan, English ya kan dia kiper cadangan di kiper cadangan timnas, iya. Sergio Guirassy. Ini keren ini statistik gol ya, main 16 kali, golnya 19 kali. Gitu. Main di Stuttgart ya? Main di Stuttgart. Apakah cocok akan menjadi pesaing Højlund? Nggak cocok. Bagusan Højlund menurut gue jauh. Ini cuma masalah waktu aja, masalah waktu. Nggak, media itu suka kalau ada pemain yang nongol di liga mana seolah-olah dia hebat, bla bla bla. Dan sejarah membuktikan bahwa seringkali pemain kayak gitu flop. Ya kan, one season wonder, belum terbukti. Kalau Haaland itu kan berapa musim benar-benar gradually dia membuktikan bahwa dia konsisten setiap tahun. Nah, yang lain-lain ya kita tahu lah, nggak usah gue sebut, banyak banget kan yang one season wonder gitu. One season wonder banyak banget. Dulu dan kebanyakan tuh banyak yang kalau pindahnya gagal ke Inggris tuh mainnya di Belanda, coach. Banyak banget tuh. Iya kan? Coba dulu yang orang Brazil. Alphonso Alves kan. Di Heerenveen. Iya, cetak 300 gol. Gila itu. Terus keboro kan. Iya, enggak bisa bikin gol. Kayak gitu kan. Alphonso Alves tuh. Iya, terkenal banget. Itu contoh paling bagus itu. Iya, dari Heerenveen kan. Buset, berapa puluh gol dia cetak di Heerenveen itu. Ada lagi tuh dulu yang orang Belanda juga, sama main di Norwich coba. Ricky van apa namanya? Van Wolfswinkel. Ricky van Wolfswinkel. Bekas FC Utrecht. Utrecht itu sama tuh kan, gitu juga tuh. Sekarang masih main loh. Masih main ya? Masih main. Yang gue menyayangkan gak pernah main di Inggris tuh ini, Klaas-Jan Huntelaar. Dia gak pernah main di Inggris kan? Gak tahu. Gak pernah kayak gak pernah main di Inggris deh. Jerman. Di Jerman bolak-balik main di Schalke kan dia. Menurut gue dia cocok banget main di Inggris sebenarnya. Oh ya, terus ke Ajax. Iya cocok kan. Cocok banget. Dia cuma bisa heading kan, kasarnya begitulah. Iya. Sama dulu yang badannya gede banget tuh, bukan enggak banget tapi gede lah. Yang namanya panjang tuh
gue tahu. Jan Vennegoor of Hesseling. Itu kalau di ya itu juga iya kan? di Inggris cocok. Itu juga kalau di baju tuh sampai melengkung gini namanya itu. Terus Claudio Echeverri, pemain bintang Argentina Under 17, sudah hampir pasti merapat ke Manchester City. Ya. Itu yang main di sini kan? Main di sini, Iya. Cocok, Coach. Gue nggak tahu, gue nggak nonton U17 sama sekali ya. Jadi untuk gue sih, memang dengan berkembangnya industri sepak bola yang harganya udah nggak make sense. I mean, lu bayar Enzo Fernandez 125 juta, bayar Caicedo 100 juta, Mudryk hampir 100, Anthony 100. Ya mau nggak mau mereka harus rekrut yang usia muda. Dan usia muda ya lu lihat di sini. Gue udah bilang di show apa gitu, sama Denny Sumargo kalau nggak salah gue bilang. Untungnya U17 ini, semoga ada pemain kita yang dilirik. Tapi yang dilirik mungkin untuk konten TikTok ya. Yang nari-nari gitu. Tapi yang lain, yang U17 ya banyak talent scouting lihat di event-event kayak gini U17. Ada nggak yang kecantol sama pemain Indonesia, nggak ada ya? Ya itu, buat konten TikTok. Dikontrak sama brand. Itu commercial scout itu, bukan football scout. Satu lagi nih, transfer news. Siapa butuh siapa? Madrid badai cedera di sisi pertahanan, Barcelona kurang kreativitas. Siapa bisa menjadi juru selamat MU musim ini? Kita nggak usah ngomongin Madrid sama Barcelona lah, ngomongin MU. Siapa bisa menjadi juru selamat MU musim ini? Sebenarnya MU itu masalahnya cuma satu. Attitude pemain di lapangan. Bukan attitude menurut gue. Attitude. Murni attitude di mana mereka bisa fight. Sekarang kalau lu di lapangan, lu lihat pemain, lu kan pernah main bola atau nggak sering, walaupun nggak bisa juga, tapi masih pernah main bola lah. Kalau lu lihat temen lu ada 2-3 pemain yang males turun, emang lu mau turun? Ya lama-lama nggak juga lah. Tapi emang ada pemain yang malas turun di MU? Kayak nggak ada. Mas Rizal sama Rashford dulu kan malas banget, cuma jalan kaki, duta jalan kaki kan. Jalan cepat ya. Iya. Kan lu sebagai pemain malas juga kan. Iya, tapi kalau lu lihat kemarin lawan Chelsea, lawan Copenhagen sebelum kartu merah, lawan Galatasaray sebelum Onana blunder. Kalau 11 pemain benar-benar fight, mereka bisa bermain bagus. Kemarin terbukti. Itu kemarin fight kan, makanya lawan bisa comeback Aston kan. Villa itu harusnya 5 gol bisa itu. Begitu banyak peluang. Benar. Iya kan? Benar, Nah, kan kembali lagi taktikal nggak berubah. Justru pemainnya ya itu aja karena sisanya cedera kan. Lu lihat di bench bocah-bocah yang lu aja nggak tahu. Willy Kwambala. Ngerti nggak? Jadi pemain itu aja yang diturunkan, mereka bisa perform. Asal attitude-nya bener. Gue suka banget sama kalau ngomongin attitude ya. Walaupun ya namanya juga anak muda ya, salah-salah di lapangan gitu. Kobe Mainu tuh top banget menurut gue. Setuju. Itu top itu. Kalau gue bilang ya, satu-satunya yang bener-bener menurut gue yakin bisa jadi pemain top itu Mainu, bukan Garnacho. Garnacho itu kalau gue bilang attitude-nya masih nggak jelas. Kan niru idolanya nggak jelas juga. Siapa Ronaldo ya. Ya kita lihat lah Garnacho. Tapi kalau Mainu, gue bilang Mainu asal dia jangan main sosmed ya, nggak kayak Pogba sama Lingard gitu. Iya, ntar tiba-tiba Mainu tahun depan rambutnya biru gitu kan. Kayak gitu lah, udah joget-joget itu. Gue lihat siapa ada jurnalisnya di Manchester tuh bilang, salah satu bilang Mainu tuh bahkan ke training camp ke Carrington, parkirnya tuh masih di parkiran pemain reserve. Dia nggak mau parkir di depan nih, dia masih parkir di belakang nih. Oh, bagus nih, ini bocah keren berarti menurut gue. Iya. Kan attitude itu penting. Kan udah nggak ada pengaruh buruk kayak Jesse Lingard kan soalnya kan. Iya. Udah nggak ada nih. Sama Pogba. Sama Pogba udah nggak ada gitu kan. Ya harusnya bergaul sama yang emang profesional aja. Sancho juga out, kemungkinan besar. Sancho tuh masih ada, gue lupa loh dia masih ada tuh. Ya masih ada tapi nggak latihan bareng. Nggak latihan bareng gitu. Sancho tuh iya sih. Udah dianggap kayak orang kusta gitu ya. Jadi kayak jauh-jauh gitu. Sekarang kasih kesempatan ya sama Redcliffe Ineos. Ya lo harus minta maaf. Ya harus minta maaf dulu memang. Ya. Harus minta maaf. Sebenarnya Ten Hag kan juga bilang gitu. Lu minta maaf, gue lupakan kan? semuanya. Iya kan? Nama Ineos ditekankan lagi. Lu harus minta maaf. Bener. Ini kan pemain egonya tinggi. Nggak perform. Dari awal, bahkan di bawah Ole pun nggak perform. Enggak. Dia cuman yang paling inget dari Sancho ya one day pas lawan Liverpool tuh dia nge-sit down siapa sih?
siapa nih gocek sama dia tuh sampai jatuh tuh? Van Dijk. Itu Van Dijk ya? Bukan Van Dijk itu. Nggak mungkin. Bukan Van Dijk itu. Yang jatuh tuh ini James Milner kalau nggak salah. Oh, Iya, iya. bener-bener digocek sampai jatuh kan, gue bilang keren. Tapi yang bisa gue inget dari dia selama di MU itu doang. Oke. Karena ini episode terakhir, kita mau ngasih tahu sesuatu hal yang baru bahwa setelah ini Koci akan jadi reviewer makanan. Beneran ini gue nggak bohong, beneran akan jadi reviewer makanan. Serius, ada ini ya kok. Nanti bisa kita tunjukin filler-fillernya di sebuah acara yang namanya The Bro Code gitu Coach ya? Ya. Gitu. Ya betul sekali, dan kita ditambah 1 personel ekstra. Jadi nggak berdua lagi, karena kalau berdua namanya TPJS. Berhubung TPJS terakhir, Hanif akan gabung sama kita. Jadi dan menurut gue memang cocok Hanif sama kita Coach, menurut gue. Karena syaratnya untuk bisa gabung adalah harus punya jumlah haters yang sama banyaknya sama kita. Kalau nggak ada haters semua nggak bisa, ke sebelah aja nggak usah. Kemarin live commentary kan. Live commentary kan, kalau gue live biasanya untuk member kan. Kalau member gue kan sopan semua. Ini free. Jadi adalah kardus-kardus bocah-bocah itu. Kalau maki-maki gue kan sering maki-maki. Gue bilang sama admin gue, ini tolong di-blok. Hanif dimaki. Hanif kardus atau orang. Ngamuk dia. Dia bilang, gitu. Sama cocok kita sama Hanif cocok. Karena yang nggak suka sama dia juga banyak soalnya. Bukan begitu bro, ya kan? Akan tayang kapan nih? Secepatnya sih tayang. Secepatnya. Minggu ini kok. Pokoknya sebelum tahun baru udah tayang nih acara. Jumat bahkan. Tanggal 30 tuh Sabtu. Sabtu. Isinya seru-seru ya. Kita akan melihat konsepnya agak beda ya. Beda banget. Selain coaching jadi reviewer makanan, kita akan melihat coaching juga berbagi filosofi hidup. Dia merefleksikan apa pembelian terbaik dia pada tahun ini. Pembelian barang dan terburuk. Gitu, bagaimana dia bisa menanggapi asam garam kehidupannya. Itu semua ada tuh di Bro Code Coach ya? Bro Code. Tayangnya di Regista sih itu. Ya, tayang di Regista. Tayangnya di Regista. Ibarat penggantinya TPJS lah. Iya, pengganti TPJS. Jadi kalau nanti ternyata acara tidak sesukses TPJS, berarti kita nyalahin satu variabel yang baru. Ya, Hanif. Hanif, pokoknya salahnya Hanif aja pokoknya. Pokoknya harus di atas kita. Oh, harus. Kalau sampai ternyata tidak setinggi TPJS, salah Hanif berarti pokoknya. Oke, demikian episode terakhir TPJS. Gue bingung sih, berikutnya ini meja mau dijadiin apaan gitu. Karena di meja harus dibikin buat TPJS gitu. Dan jangan lupa Rp10.000 tidak membuat Anda miskin. Tidak membuat Anda miskin. Coba kalau ada yang punya ide ini mau diapain, karena apa aktivitas yang bisa dilakukan sama meja ini coba? Bentuknya kayak gini gitu. Apa yang bisa dilakukan selain jadi meja di warung Indomie sih sebenarnya. Ya nanti kalau ada ide boleh dikasih tahu. Udah kali ya, gitu. Ya. Demikian. Jangan lupa saksikan The Bro Code secepatnya. Ya. Hari Sabtu di akun Regista. Kalau bagus kasih tahu gue sama Koci. Jelek, lo Hanif pokoknya. Dadah. Bye.